jaga jasad, pekerjaan misterius. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan di sebuah kota kecil di Thailand terlihat sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor yang melintas. Arman, seorang pemuda asal Indonesia yang merantau, baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah restoran kecil. Ia bingung harus bagaimana untuk membayar kontrakan dan mengirim uang pada keluarganya di kampung halaman. Saat berjalan melewati sebuah gang sempit, ia dihampiri seorang pria paruh baya bernama Pak Somchai, seorang perantara tenaga kerja yang sudah lama dikenal Arman. Dengan suara datar, Pak Somchai berkata, "Arman, ada pekerjaan malam ini. Kau hanya perlu menjaga seorang pasien di rumah sakit tua. Gajinya besar, lebih dari cukup untuk kebutuhanmu." Arman yang terhimpit ekonomi tentu tak bisa menolak. Ia hanya menanyakan detail pekerjaannya. "Pasien ini tidak boleh ditinggal sendirian. Kau hanya perlu duduk di ruangannya. Memastikan ia tetap ada di tempat tidur." Tak banyak penjelasan lain yang diberikan. Arman menandatangani kontrak singkat, dan malam itu juga ia dibawa dengan mobil tua menuju sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Bangunannya gelap, seperti tak lagi digunakan sepenuhnya. Lorong-lorong panjang, lampu neon berkelap-kelip, dan bau obat bercampur karbol menyambut kedatangannya. Sesampainya di sebuah kamar, Arman melihat seorang lelaki tua terbaring dengan wajah pucat. Matanya terpejam dan tubuhnya kurus kering. Di sampingnya hanya ada satu kursi kayu dan meja kecil dengan lampu redup. Perawat yang mengantar hanya berkata singkat, "Jangan tinggalkan ruangan ini sampai pagi. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu jika ada yang mengetuk." Arman terdiam. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia berpikir, mungkin itu hanya semacam peringatan untuk menguji keberaniannya. Namun seiring waktu berjalan, suasana kamar semakin mencekam. Jam dinding berdetak keras. Jarum jam terasa begitu lambat bergerak. Sekitar tengah malam, Arman mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya samar seperti langkah kaki dari lorong. Ia berpikir mungkin perawat sedang lewat. Namun, ketika ia mencoba mengintip dari celah pintu, lorong itu kosong. Hanya lampu yang berkelap-kelip. Tiba-tiba, pasien di ranjang bergerak sedikit. Bibirnya bergetar, suaranya serak, hampir tak terdengar. "Jangan, biarkan dia masuk." Arman terkejut, tubuhnya merinding. Ia menatap wajah pucat itu yang masih terpejam, seolah sedang tidur. Namun, kalimat itu jelas terdengar. Menit demi menit berlalu, hingga pukul 2 dini hari. Suara ketukan terdengar di pintu. Pelan, tok, tok. Arman membeku. Kata-kata perawat tadi terngiang jelas. "Apapun yang terjadi, jangan buka pintu." Namun ketukan itu semakin keras, berubah menjadi gedoran. Dum, 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 dum. Arman gemetar. Matanya menatap pintu yang bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha menerobos masuk. Saat ia mencoba menahan kursi agar pintu tidak terbuka, tiba-tiba lampu di kamar berkedip dan mati. Gelap gulita, suara pasien kembali terdengar. "Dia sudah datang." Arman menahan napas. Tubuhnya dingin. Bulu kuduknya berdiri. Ia tahu malam ini baru saja dimulai. Gelap menyelimuti kamar itu. Hanya terdengar napas Arman yang terengah-engah dan suara jam dinding berdetak. Lampu mati total. Hanya cahaya samar dari lorong yang sesekali menyelinap masuk melalui celah pintu. Arman masih menahan kursi yang ia dorong ke arah pintu. Ketukan berhenti, berganti dengan suara seretan, seperti kuku panjang menggores kayu pintu. Kreek, kreek. Arman menggigil. Ia ingin berteriak,
tapi suara tercekat di tenggorokan. Pasien di ranjang mendadak membuka mata. Bola matanya putih seluruhnya, tanpa pupil. Mulutnya bergetar, mengeluarkan suara serak yang membuat bulu kuduk meremang. Dia tidak akan pergi sebelum kau memanggil namanya. Arman terdiam, jantungnya berdetak keras. Apa maksudnya? Pikirnya. Ia melirik ke arah pasien, namun lelaki tua itu sudah kembali terpejam, seolah tak pernah berbicara. Detik berikutnya, lampu kamar menyala kembali. Lorong terlihat kosong, pintu kembali diam, seolah tak pernah ada ketukan keras beberapa menit lalu. Arman mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan ponselnya, namun sinyal hilang total. Tak ada jaringan, tak ada internet. Saat ia mencoba membuka aplikasi jam, layar ponselnya berkedip aneh, menampilkan pesan teks yang tak pernah ia ketik. Jangan tinggalkan jasad itu sendirian. Jika kau lengah, kau yang akan menggantikannya. Arman menjatuhkan ponselnya. Tuhunnya kaku. Kata-kata itu seperti peringatan yang datang dari sesuatu yang tak terlihat. Menjelang pukul 3 pagi, terdengar lagi suara dari lorong. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara langkah kaki perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Hening, Arman menahan napas. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh gagang pintu dari luar. Ia bisa melihat gagang itu berputar pelan, seolah ada yang mencoba masuk. Arman buru-buru menahan pintu dengan seluruh tenaganya. Namun kemudian, suara itu berhenti. Hening lagi. Arman mencoba memberanikan diri. Ia mendekat ke pintu. Menempelkan telinga di balik pintu, ia mendengar suara bisikan halus. Entah laki-laki atau perempuan, bahasanya tidak jelas. Bisikan itu semakin keras hingga berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Buka pintu, Arman terjatuh ke belakang. Kursi kayu terguling. Saat ia kembali menoleh ke ranjang, pasien itu sudah duduk tegak, menatapnya dengan senyum yang tak wajar. Kau sudah mendengarnya. Dia ingin masuk. Tapi kau harus memilih siapa yang akan tinggal di sini malam ini. Arman terpaku. Tubuhnya dingin. Malam itu terasa tak berujung. Rahasia perawat pagi datang dengan cahaya samar, menembus jendela kecil kamar. Arman masih terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya lemas dan mata merah karena tak tidur semalaman. Aneh. Pasien tua itu kembali terbaring lemah, seolah tidak pernah duduk semalam. Tak lama, seorang perawat muda masuk dengan membawa makanan. Ia tersenyum tipis pada Arman, namun matanya tampak sayu. Kau berhasil melewati malam pertama, katanya pelan. Arman bingung. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Perawat itu menunduk, lalu berbisik. Orang yang kau jaga bukan sekadar pasien. Dia adalah wadah. Tugasmu adalah memastikan dia tidak meninggalkan tubuh itu sebelum waktunya. Arman terdiam, merinding. Apa maksudmu, wadah? Perawat hanya menatapnya penuh arti, lalu berkata, malam ini akan lebih berat. Jangan percaya pada apa yang kau lihat atau dengar. Ingat, kau hanya harus menunggu sampai fajar sebelum Arman bisa bertanya lagi. Perawat itu meninggalkan kamar dengan tergesa-gesa. Hari berjalan lambat. Arman mencoba keluar untuk mencari udara, tetapi pintu kamar terkunci dari luar. Ia benar-benar terjebak di dalam, hanya ditemani pasien yang terbaring kaku. Menjelang malam, suara azan dari masjid jauh terdengar samar. Arman mencoba membaca doa dalam hati, berharap itu memberi ketenangan. Namun, saat ia menutup mata sebentar, pasien di ranjang mengeluarkan suara tawa lirih, rendah dan seram. Doa,
Doa itu tidak akan menolongmu. Di sini Arman membuka mata, melihat pasien itu menatapnya dengan mata hitam pekat. Tawa itu berubah menjadi suara perempuan. Meskipun mulut yang bergerak adalah mulut lelaki tua itu. Lampu kamar tiba-tiba padam. Suara langkah banyak orang terdengar di lorong. Seperti sekumpulan orang berjalan mondar-mandir. Bayangan-bayangan hitam bergerak di balik celah pintu. Arman menutupi telinga, berusaha tidak mendengar. Namun suara-suara itu semakin keras, menjadi jeritan dan tangisan bercampur tawa. Lalu dari arah pintu terdengar suara perawat muda tadi. Arman, buka pintu! Cepat, kau dalam bahaya! Arman ragu. Kata-kata perawat sebelumnya terngiang jelas. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Tapi bagaimana jika memang benar itu perawat yang asli? Arman mendekat. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Namun tiba-tiba pasien di ranjang berteriak keras. Jika kau membukanya, kau akan mati di tempat. Arman membeku, tubuhnya gemetar, terjebak dalam pilihan yang bisa menentukan hidupnya. Malam ketiga, Arman tidak jadi membuka pintu. Suara perawat di luar berubah. Dari lembut menjadi melengking seperti makhluk lain. Kau tidak bisa menahanku selamanya. Pintu bergetar keras. Bayangan tangan-tangan hitam muncul dari celah bawah pintu. Berusaha meraih kaki Arman. Ia menyingkir. Ketakutan luar biasa. Pasien di ranjang tiba-tiba bangkit dengan kekuatan yang tak masuk akal. Tubuhnya kurus, tapi ia berdiri tegak, menatap Arman. Jika kau ingin selamat, kau harus tahu namanya. Makhluk itu hanya bisa dikendalikan jika kau memanggil namanya. Arman berteriak, "Siapa namanya? Katakan padaku." Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum, lalu jatuh kembali ke ranjang, tak sadarkan diri. Malam itu menjadi mimpi buruk. Bayangan hitam menempel di dinding, bergerak seperti laba-laba raksasa. Suara orang menangis terdengar dari langit-langit. Bahkan sesekali Arman melihat wajah-wajah mengerikan muncul dari cermin kecil di sudut kamar. Arman hampir putus asa. Namun di tengah teror itu, ia menemukan sebuah catatan tua di laci meja kecil. Tulisannya samar, namun masih terbaca. Penjaga jasad, jangan tertidur. Jika kau tidur, roh itu akan mengambil alih tubuhmu. Namanya Sriwana. Arman menggenggam catatan itu erat-erat. Akhirnya ia tahu nama makhluk itu, namun belum sempat ia lega. Suara lirih terdengar tepat di telinganya. Meski tak ada siapapun di sana. Kau sudah tahu namaku. Sekarang aku akan menjemputmu. Teror nama. Dengan gemetar, Arman mulai berdoa sambil menyebut nama itu. Sriwana, Sriwana. Suara-suara aneh di lorong mendadak terdiam. Bayangan hitam yang tadi bergerak di dinding berhenti, menatapnya. Namun efeknya tidak seperti yang ia bayangkan. Justru pasien tua di ranjang berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara perempuan. Berhenti memanggilku. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Arman bingung. Ia pikir menyebut nama itu akan mengusir roh. Tapi justru pasien menderita. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Dari lorong gelap muncul sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, mata hitam pekat. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai. Dia menatap Arman dengan senyum mengerikan. Kau sudah memanggilku, maka aku datang. Arman mundur, mencoba berlindung di balik ranjang. Pasien tua itu menjerit, seolah tubuhnya sedang direbut dari dalam. Sosok perempuan itu mendekat,
Rambutnya terurai panjang, hampir menyentuh lantai. Sekarang kau harus memilih, Arman, bisiknya. Dia atau kau yang akan kujaga selamanya. Arman menatap pasien tua yang sekarat, lalu menatap makhluk itu. Tubuhnya bergetar. Air matanya hampir jatuh. Apapun pilihannya, ia tahu akhir yang mengerikan menunggunya. Penjaga selanjutnya. Arman berdiri di sudut kamar. Tubuhnya gemetar. Sementara sosok Sriwana semakin mendekat. Pasien tua itu kejang. Matanya melotot. Mulutnya mengeluarkan busa. Sriwana berbisik lirih. Jika kau membiarkannya mati, aku akan mengambilmu sebagai jasad baruku. Tapi, jika kau mau, kau bisa menggantikannya sekarang. Arman terisak. Ia mengerti. Maksudnya, roh itu selalu butuh wadah. Selama ini, pekerjaannya bukan menjaga pasien, melainkan menjaga agar roh itu tidak keluar mencari tubuh baru. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Perawat muda masuk. Wajahnya pucat. Ia berteriak pada Arman. Jangan dengarkan dia. Bertahan sampai fajar. Kalau kau kuat, roh itu akan kembali terikat. Sriwana menoleh ke arah perawat. Lalu tertawa melengking. Kau pikir dia sanggup? Semua penjaga sebelumnya mati sebelum fajar tiba. Arman menoleh pada perawat. Penjaga sebelumnya. Perawat menunduk, menahan tangis. Ya, kau bukan yang pertama, tapi mungkin kau bisa jadi yang terakhir. Waktu terasa lambat. Jam dinding menunjukkan jam 4:30. Tinggal setengah jam lagi hingga matahari terbit. Sriwana semakin marah. Tubuhnya melayang ke udara. Rambutnya menjuntai seperti tentakel, mencoba meraih Arman. Pasien tua menjerit histeris. Tubuhnya melengkung tak wajar. Arman menguatkan diri, menggenggam catatan tua yang masih di tangannya. Ia menatap makhluk itu sambil berteriak. Aku tidak akan jadi jasadmu. Kembalilah ke tempatmu, Sriwana. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya retak seperti kaca, pecah menjadi bayangan hitam yang berterbangan. Pasien tua akhirnya terdiam. Matanya tertutup rapat, napasnya terhenti, fajar menyingsing. Cahaya matahari masuk ke kamar, mengusir semua kegelapan. Sriwana lenyap bersama jeritannya. Arman terduduk, tubuhnya lemas. Perawat mendekat, menatapnya dengan campuran lega dan iba. Kau selamat, tapi ingat, selalu ada jasad baru yang harus dijaga. Dan sekarang, mungkin giliranmu menjadi penjaga selanjutnya. Arman menatapnya dengan ngeri. Kamera menutup dengan wajah Arman yang kosong. Mata menatap ke depan, seolah sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita horor paling menegangkan ini.